akhirnya Prabowo nurut ya sama nasihat Nabi 26, membuka hubungan diplomatik yang lebih erat lagi dengan Cina, dan ini rencananya, wacananya dengan Israel juga, walaupun MUI kejang-kejang ya. Dan ya Prabowo sok-sokan kasih syarat lah, inilah, itulah, tetapi kalau saya lihat, saya nggak tahu ya, ini Macron ini memang bikin manuver atau apa. Artinya seakan-akan berpihak pada Hamas untuk bisa menarik hati Indonesia, sehingga bisa ucuk-ucuk datang ke Indonesia ya Macron ya. Oke, kita kasih salam dulu teman-teman di seluruh dunia. Shalom semuanya. Eh, 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 eh. Ya, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia. Tema hari ini adalah eh, akhirnya Prabowo nurut ya sama nasihat Nabi 26, membuka hubungan diplomatik yang lebih erat lagi dengan Cina, dan ini rencananya, wacananya dengan Israel juga, walaupun MUI kejang-kejang ya. Dan ya Prabowo sok-sokan kasih syarat lah, inilah, itulah, tetapi kalau saya lihat, saya nggak tahu ya, ini Macron ini memang bikin manuver atau apa. Artinya seakan-akan berpihak pada Hamas untuk bisa menarik hati Indonesia, sehingga bisa ucuk-ucuk datang ke Indonesia ya Macron ya. Dan satu-satunya presiden, satu-satunya pemimpin Eropa yang datang ke Indonesia ini kan Macron ya. Jadi beda dengan cara politiknya Indonesia, berdiplomasinya, mau bersahabat, mau menjadi penengah Israel dengan Hamas, tapi tidak mau bersahabat dengan Israel, jadi nggak bisa. Kalau Prancis, Amerika, Eropa dan Amerika ini kan bersahabat dengan Israel. Makanya ketika menjadi penengah, mereka bisa ya, karena mereka juga bersahabat dengan Palestina, mereka juga bersahabat dengan Israel ya. Jadi mereka bisa menjadi penengah, bisa ikut sana sini. Kalau Indonesia nggak bisa, dia hanya pro Hamas saja. Tetapi dengan hadirnya Macron, yang makanya disebut alot tadi ya, ada perundingan yang tarik-menarik, tawar-menawar. Apa ini tawar-menawar? Two-state solution, nggak mungkin. Ya karena sudah terbukti. Akhirnya tadi Prabowo bilang, ya negara Israel pun harus terjamin keamanannya. Iya, karena selama ini kan yang bikin nggak aman adalah Hamas ya. Yang bikin nggak aman ini justru orang-orang Palestina ini. Jadi memang sangat ironis sekali ketika Indonesia mau mendamaikan dua negara ini, tetapi mereka berat sebelah ya. Nah sekarang ini Indonesia sudah terancam bangkrut ya. Lalu ini sudah bangkrut ya. Makanya kalau Indonesia bersedia, wah ini heboh ya, ini lagi viral kan video-videonya kan, potongan videonya Indonesia siap berhubungan diplomatik dengan Israel. Ya bagus. Cuman kalau misalnya terus kalian berpikir bahwa Israel butuh Indonesia, Anda bayangkan ini kalian itu negara yang sudah mau bangkrut. Ya. Emang Israel butuh pengakuan dari negara yang sudah mau bangkrut, yang sudah mau bubar. Kalian sebentar lagi bubar. Ya kan? Apakah Israel butuh pengakuan dari sebuah negara yang sebentar lagi bubar, saudara? Ya, kalian sudah yang tinggal, sebenarnya selesai bubar. Ya sebetulnya nggak perlu, karena begitu kalian bubar, Irian ya Papua, Maluku, ya Minahasa, ya Tapanuli, Dayak, pasti akan Bali, pasti akan merapat ke Israel, saudara. Pasti akan merapat dengan sendirinya. Ya, artinya 50%, 40% lah ngomonglah, 40% ex Indonesia ini akan merapat ke Indonesia. Setidak-tidaknya ini ya ada 100, akan ada 100 juta lebih dari
Orang Indonesia orang X dari Indonesia yang akan merapat ke Israel, yang akan memberikan dukungan kalau Indonesia bubar. Kalau saya jadi Israel mah tak bubarin Indonesia, tak bikin ruwet ya. Kalau saya jadi Perdana Menteri Israel, saudara ya, saya kirim Mossad, saudara, tak bikin runyam Indonesia ini. Saya nggak butuh dukungan. Kalau misalnya saya Israel nih, saya Israel, saya nggak butuh saudara pengakuanmu. Tak bikin ruwet kamu besok kelar negaramu, saudara. Tak bikin ruwet besok kelar negaramu. Tak riakin aja sekali, saudara. Tak kelengar, saudara Indonesia. Terus saya butuh pengakuanmu gitu. Ya enggak lah. Saya saja sekarang kalian orang Indonesia tidak mengakui saya ya. Paspor saya dicabut ya, saya ketawa-ketawa, ya bikin paspor baru lah, paspor Belanda lah. Karena paspor Belanda kan lebih bagus daripada paspor Indonesia. Ya kan? Kalian mau ke Israel, kalian pusing tuh sekarang tuh pada bikin visa. Saya mah ke Israel tinggal terbang, hari ini mau, hari ini saya berangkat. Besok saya ke Mesir, hari ini mau saya berangkat. Mau ke Amerika, hari ini saya mau, tinggal berangkat, beli tiket, asal ada uangnya. Ya kan? Berangkat pulang lagi, lalu besok pergi saya ke Afrika Selatan, atau saya pergi ke Australia, tinggal pergi. Kalian orang Indonesia mau pergi, kemarin berapa kali ya, orang mau pulang ke Belanda ditolak visanya. Ya kan? Gitu ya. Nah, kalau saya mah tinggal berangkat ya. Apakah Israel butuh pengakuan dari Indonesia? Enggak ya, saudara ya. Jangan ini loh, Anda tuh jangan memandang dirimu terlalu tinggi. Ya, orang-orang udah heboh. Indonesia kan mengakui Israel, tidak butuh. Israel tidak butuh pengakuan Indonesia. Kalau perlu dibatukin biar bubar kalian besok. Itu yang logis ya, itu yang logis. Beda ya, ketika semua orang senang Indonesia mengakui saya mah biasa-biasa aja ya. Malah nyinyir, dibatuk, udah kelar saudara ya. Nah nanti ya 100 juta ex Indonesia pasti akan merapat ke Israel. Hari ini India pun merapat ke Israel. Ya, India merapat ke Israel. Kalau maju sekarang India ya, sukses ya. Saya mah iri ya sama India ngeliat ya. Lihat orang-orang India ini. Ya, ini bagaimana Anda bisa bisa tahu diri. Saya bilangnya tahu diri lah. Ya, harusnya Anda tahu diri ya. Oke, hari ini kita sudah berkumpul para dokter pengamat politik internasional kita, dari ekonom sampai sejarawan, sampai politikus, bisnismen, sampai ke aktivis ya. Ini kita minta supaya ini dulu ya, Profesor Dr. Ompong Toba untuk bicara terlebih dahulu. Lalu Dr. Teddy Permesta ya. Selanjutnya yang lain-lain yang sudah jadi co-host langsung masuk aja ya, boleh ya. Oke, lanjut. Ompong Toba, tes suara. Selamat malam semuanya. Tes Merdu. suara Pak Paul.